Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Angga Uni Kebaya. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit resleting. Nah, di sini saya udah menyiapkan dua jenis resleting saja yang biasanya dipakai oleh para penjahit atau para tailor. Jadi di sini saya menyiapkan di tangan saya ini ada dua jenis resleting. Yang pertama adalah resleting invisible zipper atau biasa disebut dengan resleting Jepang. Sedangkan ini adalah resleting uh, plastik zipper. Biasanya dipakai untuk celana atau rok. Dia ada yang bentuknya panjang, tetapi di sini saya memakai yang mempraktekkan dengan resleting yang pendek. Ada incinya ya teman-teman. Biasanya ukurannya di patokannya inci. Sedangkan resleting Jepang ini saya memakai yang panjang. Nah, fungsi resleting ini apa sih? Nah, fungsi resleting ini adalah alat atau komponen yang biasa dipakai untuk menyambung dua sisi bahan, seperti pada pakaian, ya kan? Dan selain untuk alat menyambung dua sisi bahan, fungsi lainnya adalah untuk membuka dan menutup suatu bahan seperti produk fashion, tas, ataupun sepatu. Selain resleting, saya menyiapkan kain untuk tempat meletakkan resletingnya. Nah, yang putih ini atau kain belacu ya, ini saya pakai kain belacu. Saya akan menjahitkan resleting yang plastik ini di sini. Sedangkan yang Jepang saya menyiapkan kain satin. Jadi ukurannya segini ya teman-teman. Nah, selain kain saya menyiapkan benang sesuai dengan warna dasar kainnya. Selanjutnya saya juga menyiapkan sepatu sebelah. Bentuk sepatu sebelah ini ada yang warna hijau juga, tetapi saya memakai yang besi seperti ini, yang sebelah seperti ini. Selanjutnya saya menyiapkan pendedel atau alat pembuka jahitan. Jadi untuk yang pemula yang baru belajar menjahit resleting, wajib mempunyai pendedel ini untuk membuka jahitan yang salah. Selanjutnya saya menyiapkan gunting dan pastinya teman-teman harus mempunyai mesin jahit. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah saya menjahit resleting Jepang terlebih dahulu. Di sini saya udah menyiapkan kain sepanjang 62 cm atau teman-teman bisa menyiapkannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk sebagai bahan praktek. Ini bagi pemula ya. Bagi pemula ya, dengan lebar kainnya sekitar 12 atau 13 cm. Nah, terlebih dahulu saya tandai garis panjang seperti ini untuk memudahkan memasang resletingnya. Saya tandain pada bagian buru kain ya teman-teman. Di sini saya menandainya pakai karbon jahit. Saya radar seperti ini. Nah, jadi muka belakangnya udah teradar ya sebagai penanda atau batas untuk memasang resletingnya. Nah, tahap selanjutnya yang harus teman-teman yang akan saya lakukan adalah saya letakkan resletingnya ini, kepalanya ini. Ini biasanya saya sebut kepala resleting dan ini adalah bawahnya atau untuk penutup. Di sini saya letakkan seperti ini. Saya tandai ujungnya seperti ini. Di baliknya juga ditandai ya teman-teman. Untuk batas menentukan kepalanya. Nah, ditandai seperti ini. Jangan lupa teman-teman pentul kedua sisinya ini supaya dia tidak lari-lari ya teman-teman. Nah, sesudah ditandai untuk meletakkan bagian kepala resletingnya ini, selanjutnya teman-teman ukur panjangnya. Nah, panjangnya sampai ini berarti sisa kainnya segini ya teman-teman. Naik sekitar 2 cm atau 1,5 cm dari ujung resletingnya ini, dari ujung
batas resletingnya ini biasanya di sini ada penanda batasnya ya. Nah, ini biasanya ujungnya supaya kepala resletingnya itu tidak keluar. Nah, jadi dia kalau saya biasanya tidak pas di sini, tidak tidak di sini, tetapi untuk memudahkan saya atau teman-teman dalam menjahit resletingnya agak naik 1 cm atau 1,5 cm. Nah, di sini udah saya tandai. Nah, dari ujung sini sampai ke ujung sini teman-teman jahit. Teman-teman jahit ya. Samakan radernya atau tanda kainnya yang di belakang sama yang di depan, teman-teman samakan ya. Nah, dijahit. Nah, di sini saya akan menjahit dari batas tanda ini yang saya pentulin tadi sampai ke bawah ke ujung kainnya. Saya akan menjahitnya teman-teman. Sebelumnya udah saya siapkan benang jahitnya. Jangan lupa teman-teman matikan setikannya. Ujungnya juga dimatikan stikernya. Nah, di sini udah dijahit ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah saya mengganti tapak mesinnya ini yang biasa ke tapak mesin sepatu resleting atau sepatu sebelah. Teman-teman harus wajib punya tapak sepatu resleting seperti ini, tapak sepatu sebelah, baik dia berbentuk seperti ini atau berbentuk yang hijau. Dia ada yang hijau juga teman-teman, atau bentuk yang lain juga. Nah, selanjutnya teman-teman buka resletingnya ini seperti ini. Saya buka seperti ini. Selanjutnya bagian kainnya kita balik dari menghadap yang baik dulu. Nah, ini adalah bagian baik kain dan ini adalah bagian buruk kain. Nah, tadi yang sudah saya tandai untuk batas kepala resletingnya ini ya teman-teman, saya pentulin seperti ini. Selanjutnya saya meletakkan bagian sisi sebelah sini atau sisi bagian kanan dulu. Ini kan bagian depannya, sedangkan ini adalah bagian belakangnya yang ada giginya. Nah, dibalik seperti ini. Jadi bagian kainnya ini kalau dalam istilah fashionnya itu ini adalah bagian tape-nya, sedangkan ini adalah bagian elements-nya atau gigi, sedangkan yang bagian atasnya ini adalah bagian top stop. Nah, ini bagian tape-nya ini kita arahkan keluar. Ini keluar ya, sedangkan ini ke dalam. Ujung kepalanya ini atau bagian top stopnya ini diletakkan di batas tanda yang saya kasih tadi. Nah, dipentul. Seperti ini teman-teman, dipentul. Nah, teman-teman di sini sesudah dipasang pentul seperti ini sampai batas jahitannya tadi ya. Nah, kalau teman-teman yang baru pemula atau belajar, ada baiknya teman-teman pentul terlebih dahulu resletingnya ini, pinggiran resletingnya. Pentul sesuai dengan batas rader atau batas tanda kainnya ini, tanda polanya. Nah, lalu teman-teman jahit. Cara menjahitnya adalah agak sedikit
teman-teman buka giginya ini atau bagian elemennya ini, agak ditekan seperti ini sehingga dia renggang. Dijahit dari ujungnya ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk matikan, karena ini adalah kain satin, jadi dia agak licin ya teman-teman kainnya. Teman-teman harus hati-hati menjahitnya supaya rapi. Sedikit teman-teman buka, sambil dijahit sambil dibuka bagian elemennya ini atau bagian giginya ini. Nah, dijahit setelah sampai ujung, teman-teman matikan seperti ini. Lalu teman-teman arahkan kampuhnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman pelan-pelan ya untuk menjahitnya. Boleh sampai ke ujung, boleh juga tidak. Jadi dia agak dimerengkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sebelum menjahit bagian satu sisinya lagi, teman-teman coba untuk tarik resletingnya ke atas dulu, teman-teman tak tutup. Nah, ini dia jadinya teman-teman. Hasil dari jahitan yang pertama pada bagian satu sisi dulu. Pastikan tidak berkerut dan letak atau tidak tertarik. Nah, setelah teman-teman pastikan satu sisinya ini bagus hasilnya, teman-teman pastikan bagus hasilnya, lalu sambung dengan jahitan yang kedua atau jahitan sebelahnya lagi. Nah, dibuka dulu resletingnya sampai ke bawah. Nah, untuk tahap ini saya ngajarinya agak sedikit ini ya, sedikit pelan-pelan supaya teman-teman di rumah yang pemula mengerti yang saya jelaskan. Nah, di sini kan kampus sisanya ini terlebih dahulu teman-teman ratakan atau bisa juga disetrika dia supaya rapi. Kalau tadi di sini saya tekan-tekan aja supaya dia letak. Nah, bagian ujungnya atau bagian bottom stopnya ini kalau istilahnya button stop, sedangkan yang kepalanya ini adalah namanya slider pembuka atau penutup. Ini tadi batas jahitannya. Di sini saya rapatkan seperti ini, saya letakkan dia supaya letak ya teman-teman. Terus saya pentul. Nah, udah letak deh seperti ini. Dia nanti kenapa harus hati-hati harus letak supaya dia nanti hasilnya tidak ada gelembung atau ada kedut ya teman-teman. Nah, udah letak seperti ini sisinya. Teman pentul sampai ke bawah. Saya ratakan sampai ke bawah ya. Nah, teman-teman bagian satu sisinya ini udah saya pentul ya. Karena ini kain satin, jadi kita harus hati-hati menjahitnya supaya tidak mengulang atau tidak salah dan supaya dia rapi dan bagus hasilnya. Nah, udah saya pentul, teman-teman di rumah boleh mempraktekkannya seperti saya. Atau kalau yang sudah mahir boleh hanya menggunakan 2 pentul atau 1 pentul aja.
Nah, ini udah saya jahit ya teman-teman. Teman-teman boleh menjahitnya dari ujung yang ini dulu, boleh langsung ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja teman-teman, jangan nggak usah terburu-buru kalau memasang resleting Jepang ini. Karena memasang resleting Jepang ini harus mempunyai teknik tersendiri kalau memasangnya. Nah, setelah dari ujung, teman-teman pelan-pelan arahkan jarum ke bagian batas kainnya ini, yang untuk merapat dia. Sambil dijahit, sambil teman-teman pastikan untuk terbuka ya ininya. Kalau saya biasanya tidak memakai banyak pentul, tapi yang saya pastikan adalah tidak usah terlalu terburu-buru dalam memasang resleting Jepang ini, supaya tidak mengulang atau tidak membuka hasil jahitan. Sudah sampai ke ujung, jangan lupa dimatikan ya teman-teman setikannya. Nah, seperti ini dia. Silakan teman-teman sesudah dijahit. Nah, kepalanya ini kita tarik ke atas. Kita keluarkan kepalanya. Sudah kita keluarkan kepalanya ini. Saya keluarkan ya teman-teman. Kemudian tarik ke atas. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, resleting Jepangnya. Jadi ada baiknya sih memang memasang resleting Jepang ini dia tidak usah terlalu dekat sekali kepada giginya atau kepada bagian elemennya ini, karena pada dasarnya dia kayak gini udah tertutup, udah nggak nampak ya, udah rapi. Kalau dia terlalu dekat sekali menjahitnya ini ke bagian giginya ini, ke bagian ini, atau dipaksakan untuk dia supaya rapat, nanti ketika membuka kain, apalagi jika gaun yang dijahit itu ada busana yang dijahit itu adalah gaun yang mempunyai apa ya, ketebalan tebal gitu kainnya, atau pakai renda. Jadi kalau misalnya ini satinnya ini dilapisin renda gitu kan, biasanya kan pada busana gaun gitu, gaun-gaun pengantin atau gaun-gaun kebaya, kalau dia menggunakan resleting Jepang ini ada baiknya nggak usah terlalu rapat juga, seperti ini aja renggangnya, jadi dia tidak tertarik atau tidak susah nanti, tidak nyangkut pada kainnya itu pada resleting, jadi mudah dalam membuka dan menutup kainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Pastikan bagian bawahnya ini tidak gembung atau tidak apa ya, jelitet gitu, tidak ada lipatan atau tidak rapi lah pastinya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya hasil jadinya, ini adalah rapi. Pelan-pelan aja teman-teman, jadi ini kain satin tidak gelembung. Silakan teman-teman coba di rumah, praktekkan berulang-ulang pun nggak apa-apa. Harga resletingnya ini lumayan murah ya teman-teman kalau di pasaran. Kalau yang EKK dia sedikit lebih mahal, sekitar 9.000 atau 10.000, sedangkan yang resleting biasa untuk bahan praktek itu
harganya sekitar 2.500 atau 3.000. Ini untuk yang panjang ya teman-teman. Ada juga yang incinya lebih pendek. Nah, kalau yang panjang ini biasanya untuk gaun. Pada umumnya kalau saya, setelah saya jahit seperti ini, kemudian bagian tabnya ini saya jahit ke kainnya ini. Saya jahit supaya dia rapi. Nah, bagian tabnya ini namanya tab atau bagian kainnya ini saya satukan ke bagian bahan utamanya supaya dia rapi. Biasanya dalam penyelesaian busana, kalau memasang resleting saya dengan teknik seperti ini, saya jahit juga pinggirannya. Sebelah lagi saya jahit teman-teman. Pastikan setikannya itu rata, lurus ya teman-teman. Jadi fungsi kita mengenal macam-macam setikan itu adalah, atau fungsi kita belajar mempraktekkan macam-macam setikan adalah untuk melatih kita untuk supaya lebih rapi dalam menjahit atau menggunakan mesin. Nah, ini benang-benangnya. Teman-teman usahakan benang-benang yang tersisa untuk dirapikan agar jahitan teman-teman rapi. Nah, seperti ini udah saya jahit ya pinggirannya ini. Jadi dia rapi ya teman-teman, tidak terbuka seperti yang tadi. Nah, ini hasil jadinya teman-teman. Sesuai dengan, pastikan ujungnya ini rata. Untuk bagian stopnya ini rata sesuai dengan tanda ya teman-teman. Nah, biasanya resleting Jepang ini digunakan pada rok atau busana dress atau gaun. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini. Dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya. Next, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menjahit resleting biasa ini.